Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Dinur dengan NIM 2109076017. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknologi input dan teknologi output. Yang pertama-tama kita harus ketahui dulu apa itu teknologi input dan teknologi output. Secara sederhana, teknologi input sendiri merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengirimkan data ataupun informasi ke dalam sistem komputer. Eh, Lalu untuk teknologi output sendiri merupakan teknologi yang digunakan untuk mengeluarkan data ataupun informasi dari sistem komputer tersebut. Teknologi output ini biasanya menampilkan hasil inputan yang telah diberikan sebelumnya. Ah, Sebenarnya untuk teknologi input itu sendiri banyak sekali ya. Contohnya saja seperti keyboard, mouse, kamera, dan lainnya. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh teknologi input yaitu adalah mouse. Untuk mouse sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, yang berfungsi membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor ataupun tanda panah pada sistem operasi Windows ataupun sejenisnya. Kita lanjut ke state of art ataupun perkembangan dari teknologi MOS itu sendiri. Iya, pada tahun 1960-an, MOS komputer pertama kali dikembangkan oleh Douglas Engelbart. MOS ini pertama kali terbuat eh, dari kayu dan memiliki dua roda yang dapat digerakkan pada permukaan meja. Lalu pada tahun 1970, Douglas Engelbart memperkenalkan kembali mouse yang diberi nama XY position indicator ataupun indikator posisi XY. Mouse ini berukuran sangat besar dan menggunakan dua buah roda yang saling tegak lurus untuk mendeteksi gerakan ke sumbu X dan sumbu Y pada komputer. Ini contoh mouse pada saat itu. Kita lanjut eh, ke state of art selanjutnya. Pada tahun 1970, Bill English melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap mouse ini. Mouse ini menggunakan bola berputar ke segala arah yang melahirkan mouse tipe trackball, yaitu mouse terbalik di mana pengguna menggerakkan bola dengan jari. Nah, ini contohnya, contoh mouse bola pada saat itu. Selanjutnya, mouse dilakukan lagi pengembangan dan mouse berhasil berkembang menjadi yang lebih modern dengan menggunakan sinar optikal untuk mendeteksi gerakan. Mouse optikal ini pertama kali dibuat oleh Steve Kirch dari Mouse System Corporation. Nah, kita lanjut untuk jenis mouse yang paling modern sendiri dan yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah mouse yang berteknologi laser. Untuk mouse ini sendiri pertama kali dikenalkan oleh Logitech yang merupakan perusahaan mouse terkemuka yang bekerja sama dengan Agilent Technologies pada tahun 2004 dengan nama Logitech MX 1000. Mouse optikal sendiri ini juga lebih unggul daripada mouse bola itu karena lebih ringan, perawatannya lebih mudah, dan serta penggunaannya. Tapi mouse optikal pada saat itu hanya dapat digunakan pada alas ataupun mousepad tertentu atau mousepad khusus pada saat itu. Walaupun teknologinya bagus dibandingkan mouse sebelumnya, tapi pada saat itu karena teknologi mouse optikal ini masih mempunyai harga yang relatif tinggi,
makanya jarang digunakan ataupun penggunanya masih sedikit pada saat itu. Selanjutnya ada serial port monitor. Maaf, selanjutnya kita akan lanjut ke jenis-jenis port. Untuk jenis-jenis port sendiri itu eh, untuk khususnya untuk port MOS yang mana berfungsi untuk menghubungkan mouse ke komputer. Yang pertama itu ada serial port monitor, eh, di mana serial port monitor ini merupakan port seri yang pada komputer itu berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satuan waktu. Ini contoh dari mouse yang menggunakan serial port monitor. Selanjutnya itu ada mouse PS2 interface dan protokol. Ini dia contohnya mouse yang menggunakan port interface dan protokol. Terus selanjutnya ada USB. Nah, ini mouse dengan port USB ini sangat banyak digunakan pada zaman sekarang. Karena eh, karena apa? Eh, itu karena port USB ini merupakan port yang dapat mendukung transfer data itu lebih cepat dari beberapa jenis port lainnya seperti port-port sebelumnya itu. Eh, Terus port USB ini dapat menghasilkan respon yang lebih cepat dan akurat ketika menggunakan mouse. Rata-rata di perusahaan besar ataupun industri banyak yang menggunakan port jenis USB ini. Nah, seperti gambar ini contohnya. Terus kita lanjut ke mouse yang menggunakan port nirkabel ataupun wireless. Jadi untuk port mouse wireless ini tidak menggunakan kabel USB lagi untuk menghubungkan mouse ini ke dalam perangkat komputer. Dia itu menggunakan yang seperti ini, port yang seperti ini, yang lalu disambungkan ke komputer, lalu mouse ini dapat digunakan. Kita lanjut ke sensor apa saja yang digunakan pada teknologi MOS ini. Yang pertama yaitu ada sensor mekanik, yang mana sensor mekanik ini berupa bola karet ataupun logam di sisi bawah MOS yang dapat berputar ke segala arah. Sensor mekanik tersebut mendeteksi arah putar bola dan menggerakkan kursor pada layar sesuai dengan arah tersebut. Apabila kita menggerakkannya geser ke atas, maka kursor akan pindah ke atas, maupun sebaliknya ataupun ke bawah, maka kursor akan bergerak ke bawah. Terus untuk selanjutnya yaitu ada sensor optik. Eh, untuk sensor optik sendiri merupakan sensor yang paling umum digunakan pada mouse modern sekarang. Sensor ini menggunakan cahaya LED untuk melacak gerakan pada permukaan yang diletakkan mouse. Ketika mouse bergerak, sensor optik otomatis akan menganalisis perubahan cahaya yang dipantulkan dari permukaan tersebut dan mengukur pergeseran kursor di layar komputer. Selanjutnya ada sensor laser. Sensor laser ini sendiri sebenarnya adalah varian dari sensor optik yang menggunakan sinar laser untuk melacak gerakannya. Eh, Biasanya sensor laser ini digunakan pada mouse gaming karena tingkat akurasinya yang tinggi. Selanjutnya ada sensor infrared ataupun sensor inframerah. Sensor ini juga digunakan pada beberapa mouse. Biasanya menggunakan sinar infrared untuk melacak gerakan dari mouse tersebut. Nah, kita lanjut ke cara kerja dari mouse itu sendiri.
Sebenarnya saya di sini secara sederhana saja saya akan menjelaskan cara kerja mouse. Mouse itu sangatlah mudah. Terdapat tiga tombol yang ada pada mouse pada umumnya, yaitu tombol klik kiri, tombol klik kanan, dan tombol klik tengah. Untuk tombol klik kiri ini sendiri itu biasa kita gunakan untuk menentukan menu ataupun aplikasi yang mau kita pilih. Dengan mengklik kiri, maka kita akan bisa membuka ataupun menentukan aplikasi yang mau kita gunakan. Terus ada tombol klik kanan. Nah, tombol klik kanan ini apabila dipencet akan menampilkan menu opsional tambahan yang dapat kita gunakan. Terus ada tombol yang di tengah ini atau biasa kita sebut tombol scroll yang berbentuk seperti roda. Nah, ini fungsi dari tombol yang di tengah ini ada pada mouse itu agar memudahkan kita dalam melakukan scrolling lah, agar lebih enak. Itu saja. Adapun parameter yang menentukan kualitas kerja mouse sendiri, yaitu yang pertama ada sensor. Jenis sensor yang digunakan pada mouse itu sangat mempengaruhi akurasi dan responsivitasnya. Contohnya saja sensor optik, sensor laser, dan sensor lainnya itu pasti memiliki tingkat sensitivitas dan akurasi yang berbeda. Terus selanjutnya ada itu DPI atau Dodge per inch. Ini digunakan untuk mengukur sensitivitas ataupun kecepatan kursor mouse. Biasanya semakin tinggi DPI-nya, maka pergeseran mouse itu semakin kencang atau semakin lebih cepat. Nah, biasanya itu DPI yang tinggi itu dipakai buat mouse gaming kebanyakan. Terus untuk selanjutnya itu ada jumlah tombol. Nah, jumlah tombol pada mouse ini biasanya sangat bervariasi. Mouse itu biasanya memiliki dua tombol utama saja dan satu eh, roda gulir di tengahnya itu. Tetapi pada mouse gaming itu biasanya ada tombol-tombol tambahan yang digunakan untuk melakukan perintah-perintah tertentu. Selanjutnya itu ada harga juga koneksi nirkabel atau kabel. Biasanya ini mouse itu kan ada dua, biasanya yang sekarang banyak digunakan ada dua jenis, yaitu yang dengan kabel ataupun tanpa kabel. Nah, untuk mouse tanpa kabel sendiri itu biasanya memberikan keluasan ataupun lebih enak lah dalam menggerakkannya. Jaraknya juga lebih jauh. Eh, dan untuk Tapi mouse ini biasanya memerlukan kayak Bluetooth ataupun jenis lainnya agar dapat terhubung. Terus selanjutnya ada mouse dengan kabel. Nah, mouse dengan kabel ini biasanya memiliki latensi yang lebih rendah dibandingkan mouse nirkabel. Selanjutnya itu ada parameter selanjutnya itu harga. Untuk harga sendiri ini biasanya juga berpengaruh pada kualitas mouse itu sendiri. Eh, Mouse dengan harga yang lebih tinggi biasanya mempunyai performa ataupun kualitas yang lebih bagus. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknologi output. Teknologi output yang saya gunakan ataupun yang saya jelaskan kali ini adalah salah satunya yaitu saya ambil printer. Printer sendiri merupakan salah satu hardware ataupun perangkat keras yang terhubung ke komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan, mencetak gambar, dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenisnya. Printer sendiri itu dapat memudahkan kita dalam melakukan proses pencetakan. Ya, selanjutnya merupakan perkembangan dari musik itu sendiri. Pada tahun 1440, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak dengan jenis huruf yang dapat dipindahkan. Hal ini memungkinkan produksi buku dan dokumen yang lebih mudah. Mesin cetak pada saat itu terdiri dari bingkai kayu, plat logam, dengan jenis huruf yang dapat dipindahkan.
tinta, dan kertas. Masuk ke abad 19, mesin cetak putar ditemukan yang mana dapat mencetak secara terus-menerus dan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan produksi massal untuk surat. em, hal ini memungkinkan untuk produksi massal surat kabar, buku, dan bahan cetak lainnya. Masuk ke abad 20, teknologi pencetakan ini terus berkembang. Di tahun 1938, oleh Chester Charleston menemukan mesin fotokopi pertama yang kemudian mengarah pada pengembangan printer laser itu sendiri. Pada tahun 1970-an, printer inkjet diperkenalkan dan printer ini dengan cepat populer karena harganya yang terjangkau dan kemudahan dalam penggunaannya. Lanjut, ada pun jenis-jenis printer sendiri. Yang pertama ada printer inkjet, printer laser, printer thermal, printer 3D, printer plotter, printer dot matrix, dan printer foto. Nah, ini merupakan sensor yang bekerja pada printer. Yang pertama itu ada sensor kertas atau paper sensor, sensor penyekatan atau jam sensor, sensor toner, sensor kecepatan, sensor warna, sensor resolusi, sensor suhu, sensor tingkat kertas, dan sensor ukuran kertas. Adapun parameter yang menentukan kualitas dari printer itu sendiri biasanya adalah resolusi cetak, lalu teknologi cetak, kecepatan cetak dari printer tersebut, kualitas tinta ataupun toner yang digunakan, jumlah warna, tipe kertas yang digunakan untuk percetakan, lalu ukuran cetakan tersebut. Nah, ini cara kerja secara sederhana yang dilakukan oleh printer. Yang pertama itu kita mengirimkan data melalui komputer menuju ke printer, komputer ataupun HP. Terus setelah kita mengirimkan data, itu data yang kita kirim akan diproses oleh printer tersebut. Setelah itu akan dilakukan pemindaian kertas. Setelah pemindaian kertas akan dilakukan pencetakan. Eh, Selama pencetakan ini terjadi pemindahan gambar. Terus proses selanjutnya adalah fiksasi atau fixation. Setelah fiksasi ini selesai, maka printer tersebut akan mengeluarkan hasil cetakan. Ini ilustrasi kerja dari eh, printer itu sendiri, bisa ditonton sendiri. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi input dan teknologi output. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.